blok apa sih dia? Blok A ada apa sih? Oh, saya kenal. Oh, astagfirullahaladzim di sini. Itu di kayu. Oh, ya, apa suaminya? Suaminya. Berarti kenal dong sama suami saya Kalau ngeliat orang-orang itu yang mana tahu ya. Tahu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini udah sampai ke tempat pelatihan menjahit di CCH. Nah ini gurunya nih, namanya Putri yang cantik jelita. Mungkin saya akan coba raise sedikit sebelum saya masuk ke topik. Ada yang tahu IBM nggak? Tahu ya, IBM ya, ada tahu ya. IBM tuh boleh sharing Pak tentang apa Bapak tahunya? Komputer, betul. IBM mah salah satu pencipta komputer pertama di dunia. Nah ini ada di sini ada. Nah dari Meta ada yang tahu nggak? Instagram, WhatsApp, Facebook, Thread, ini Meta ya. Ada yang pakai semua, ada yang nggak pakai nggak? Saya tanya, ada yang nggak pakai nggak produk dari Meta? Nggak ada kan? Oh ada. Oke, nggak pakai apa? Nggak pakai Meta dari WhatsApp sama Instagram juga. Nggak pakai Instagram, nggak pakai WhatsApp ya? Ya dari Metanya aku nggak pakai. Oh, Belum pernah oke. coba. Tapi WhatsApp dari saya itu produk Meta, Bu. Sebenarnya jadi kita Meta ya? sebenarnya hampir 100% penduduk Indonesia pasti pakai Meta. Mungkin enggak gitu ya. Semua orang pasti pakai WhatsApp. Nah, oke, yang sekarang ini yang agak tricky nih. Ada yang tahu Salesforce nggak? Tahu apa? CRM ya, oke, hebat. Coba Pak, Pak, sorry Pak, namanya siapa Pak? Saya Iman dari Plastik P, Pak. Jadi Wow. sampah, masukin sampah dapat uang. Nih, hal-hal seperti ini nih yang kita butuhin buat Jakarta ini. Keren banget Pak. Terima kasih Pak Iman sudah kontribusi hari ini. Oke, saya harus ngebacain sebenarnya ada titipan dari panitia yang harus saya sampaikan. Dimana memang untuk hari ini topiknya agak sedikit mudah-mudahan ringan ya, nggak terlalu berat ya, mengenai Jakarta, yaitu dimana kita ini sekarang dalam keadaan yang gak baik-baik aja sebenarnya secara geopolitik ya, ada perang di Iran, terus kemarin juga sudah mulai ada sedikit konflik-konflik daerah lain, baru ada gempa di Venezuela, jadi dunia gak baik-baik aja gitu ya. Dimana sekarang kalau untuk Indonesia sendiri gimana? Jadi tercatat dari data Kementerian Tenaga terbaru ada sekitar 74 juta Gen Z yang cukup besar di Indonesia. Tapi dari 74 juta orang itu, Gen Z itu yang masih muda-muda itu sekitar 8,9 juta tidak sedang memiliki pekerjaan, sedang nganggur gitu ya, nggak lagi sekolah dan juga tidak dalam pelatihan apapun. Artinya ada sedikit krisis nih. Nah kita hari ini sebenarnya pengen cerita gimana sih caranya supaya Gen Z ini bisa terinspirasi bekerja di tech company kayak mereka nih. Mereka masih muda-muda gitu ya, mungkin nggak Gen Z ya, milenial ya tapi udah kerja di perusahaan yang cukup ternama di dunia gitu ya. Mungkin bapak ibu semua yang punya anak bisa mencoba belajar dari mereka kira-kira bagaimana. Nah hadir di antara kita pertama Mbak Puri Kencana Putri, ini Government and Regulatory Affairs Executive dari IBM. Selamat pagi. Yang kedua ada Nabila Renaldi, panggilan ikripnya Dea, Mbak Dea, dari Manajer Kebijakan Publik Meta Indonesia. Selamat pagi Mbak Dea. Dan yang terakhir ada Mas Jaditra
Haryanto, manajer hubungan pemerintah dan kebijakan publik. Panggilannya Mas J sebenarnya. Selamat pagi Mas J. Oke, ini karena umurnya dekat kita panggilnya Mas dan Mbak aja ya. Iya, boleh Mas. Oke. Jadi sebelum kita mulai, nanti mereka ada paparan sebenarnya. Mudah-mudahan nggak lama, 5 menit kalau bisa ya. 5 menit karena ini hari Jumat, hari yang sangat pendek, harus beribadah. Nanti kita mungkin beri kesempatan pertama untuk Mbak Dea dulu. Saya sebelum masuk, perkenalkan diri dulu Mbak Dea, mungkin latar belakangnya apa, backgroundnya. Ya, perkenalkan nama saya Dea, saya manajer kebijakan publik di Meta. Saat ini saya di Meta mungkin sudah hampir 2 tahun gitu ya, tapi banyak sekali memang yang saya pelajari selama saya bekerja di Meta. Beberapa portfolio yang saya pegang di Indonesia, contohnya seperti AI, kemudian ada commerce atau semacam transaksi perdagangan di digital gitu ya, kemudian upaya anti scam gitu. Jadi itu beberapa isu yang lumayan saya harus banyak belajar gitu ya selama saya di Meta. Sebelum saya di Meta, saya pernah di financial technology company atau teknologi finansial, kemudian saya pernah juga di beberapa perusahaan multinasional seperti di Unilever maupun salam kenal semuanya untuk semuanya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja mungkin presentasinya ya. Nah, kakak-kakak di sini siapa yang udah pernah pakai Meta AI app atau pernah lihat? Pernah juga mungkin kalau lagi di grup gitu ya, lagi iseng gitu ya, hari ini mau jalan-jalan kemana nih gitu kan, tanyanya at Meta AI gitu ya. Jadi di hari ini kita akan Oh, aku belum pernah coba. Jadi hari ini kita akan cerita sedikit tentang Meta AI gitu ya. Boleh next slide. Nah, kakak-kakak semuanya yang ada di sini ya, kalau ngelihat ada Facebook, Instagram gitu ya, ngelihat konten setiap hari mungkin penasaran, ini kok konten-konten yang direkomendasikan ke saya itu selama ini bentuknya tuh konten-kontennya sesuai dengan preferensi saya. Nah itu karena di platformnya Meta memang itu kita sudah di belakangnya itu ada machine learning atau dalam hal ini AI gitu. Jadi AI ini apa yang mempower ya bahasanya kita itu our family of apps kita nyebutnya. Jadi Facebook, Instagram, WhatsApp, sekarang Threads dan sekarang juga ada Meta AI. Dan saat ini Meta AI itu secara global itu sudah dipakai oleh 1 miliar orang. Gitu, baik itu kakak-kakak misalnya pakai lewat chat, misalnya pada saat buka Instagram mau minta inspirasi dari Meta AI, nah itu juga bisa gitu. Kakak-kakak merupakan salah satu penggunanya. Boleh next? Nah, di Meta AI ini jadi ada 3 fitur utama yang ingin saya sampaikan. Sangat singkat. Pertama, bisa ngapain sih di Meta AI? Yang pertama punya AI Studio. Jadi bisa bikin karakter AI sendiri yang 100% itu dibuatnya dari AI. Jadi kalau misalnya mau bikin kayak Dea versi AI, bisa gitu ya. Kemudian berikutnya itu ada yang namanya untuk image generation. Jadi ini bisa dipakai untuk misalnya mau bikin konten, saya mau bikin dong konten saya lagi di Eiffel, asik. Itu bisa juga tuh kakak-kakak bikin foto dulu terus menara Eiffel belakangnya, bisa juga gitu ya. Tapi nanti kalau diupload tolong kasih tahu info AI. Ntar dikirain beneran lagi di Paris kan nggak tahu, padahal mungkin lagi di rumah gitu kan. Jadi jangan lupa dikasih tahu juga kan. Kemudian yang terakhir adalah untuk bertanya aja. Jadi tanya jawab, hari ini mau masak apa ya? Saya mau bikin ikan goreng balado kan, tanya resepnya mungkin. Hari-hari percakapan dengan Meta AI itu dia bisa memberikan jawaban untuk apapun pertanyaan yang kakak-kakak misalnya ingin tanyakan. Tapi misalnya ketika mau bertanya, aduh ini Meta AI ini jawabannya kurang nih gitu kan, kurang banget, tanya lagi. Push terus dia untuk menjawab sesuai dengan yang kakak-kakak mau, karena memang ternyata skill untuk bertanya, skill untuk meminta AI itu untuk melakukan sesuatu itu sangat penting. Nanti teman-teman saya yang di belakang nih dari IBM sama Salesforce itu bakal bisa lebih ngejelasin tuh bagaimana sih peranan dari prompting, peranan manusia di balik ini.
Kalau saya lebih ngejelasin dari toolsnya nih, dari kegunaannya. Next slide. Nah, selain Meta AI, ternyata kita ngelihat di Meta itu rekomendasi konten, kemudian orang-orang yang misalnya ingin menjadi content creator, kalau misalnya ingin meng-capture atau mendokumentasikan gitu ya keseharian kakak-kakak semuanya masukin ke Instagram gitu ya. Kadang tuh bikin konten itu tiap hari capek gitu loh. Nah, di sini Meta AI itu bisa bantu bikin konten dengan misalnya 100% melalui menggunakan AI. Jadi hanya dengan meminta dia untuk tolong berikan saya inspirasi, misalnya hari ini saya mau bikin konten tentang memasak, nanti dia kasih tahu tuh, oh konten untuk memasak 3 menit durasinya, rasionya segini, gitu-gitu ya untuk videonya. Jangan lupa nanti shootnya angle-nya dari sini. Dan itu mungkin adalah deskripsi dari Meta AI. Tapi yang terbaru dari Meta, kita punya Vibes. Vibes itu adalah video yang dibuat full oleh AI untuk kepentingan entertainment atau misalnya untuk content creation, atau misalnya kakak-kakak di sini ada yang punya usaha mau jualan produknya, masukkan produknya dari yang gambarnya statik yang nggak bergerak, nanti Vibes bisa bantu untuk bikin produk itu bergerak-gerak, dibuat jadi video gitu ya. Atau misalnya jualan parfum deh, simpelnya jualan parfum, wangi parfumnya adalah wangi sea, wangi laut gitu. Wah tapi lagi nggak sempet nih ke Ancol, nggak sempet ke Pik. Wah nanti dibikinin sama AI-nya untuk bahwa parfum itu tuh depannya ada pantainya gitu ya, ada lautnya. Nah jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat memudahkan sebenarnya. Jadi opportunity-nya banyak sekali, dan itu bisa menggunakan Vibes. Next slide. Nah, gimana sih caranya untuk bisa bikin video pakai Vibe gitu ya? Pertama ya, harus dengan ide dulu nih. Harus ide dulu, jadi nggak bisa itu AI itu kita cuman kayak, bikinin gua dong video, udah. Nggak bisa, videonya jadinya general aja yang dia bikin. Hal yang sangat detail secara idenya kita tuh udah memproyeksikan, kita mau bikinnya tuh video ini bentuknya nanti akhirnya kayak gimana. Jadi promptingnya atau kayak cara kita menyuruh AI itu tuh harus bener-bener detail gitu loh, sehingga nanti video yang dikeluarkan itu bisa sesuai yang kita mau. Makanya ideation yang ada di kepala kita ini sangat penting loh, kakak-kakak gitu. Kemudian jangan lupa juga, tahu nggak kalau berdasarkan data internalnya Meta, semua konten-konten yang paling banyak saat ini itu adalah video. Jadi kenapa makanya kalau buka Instagram gitu ya, atau ya kompetitor gitu ya, saya nggak sebutin siapa gitu, tapi mungkin udah pada tahu ya, itu kan kita lihat video itu seru gitu ya, wah ini video, dibandingkan gambar-gambar yang bentuknya statik gitu. Nah jadi memang jangan lupa kalau video itu enaknya ada musiknya. Kalau video nggak ada musik itu, aduh ini kok kurang ada vibe-nya gitu kalau anak-anak Gen Z ya. Kalau mungkin anak-anaknya sering kurang vibing gitu. Nah jadi kita biasanya tambahkan musik di situ. Dan terakhir jangan lupa di-share. Siapa tahu pas nge-share followersnya meledak. Jadi wah dari 1.000 jadi 10.000 gitu, viral gitu ya. Nah karena memang opportunity itu sangat ada. Karena kenapa? Di ruang kreatif, di ruang yang bebas berekspresi gitu ya, di mana orang-orang itu ingin punya konten berkualitas, ingin melihat konten berkualitas, kesempatan itu sangat ada. Siapapun sekarang bisa jadi creator gitu. Nah, Kebuka ya? ada cahayanya ya. Jadi ini adalah kacamata Oakley dari Meta. Ada kameranya. Sudah terembed Meta AI di dalam sini, dan this is the future kakak semuanya, dan semoga nanti Indonesia bisa masuk ya produknya ya, karena ini saya kebetulan belinya nggak di Indo nih gitu. Nah jadi harapannya dengan semakin dimudahkannya nanti kebijakan gitu ya, kita bisa masukin lebih banyak lagi teknologi dari Meta. Kapan Pak Theo katanya? Nah gitu. Jadi tadi pada saat saya bilang, hey Meta, please take a picture. Itu foto, tapi saya minta konsen dulu nih dari kakak-kakak gitu ya. Jadi nanti
fotonya akan masuk ke handphone saya gitu. Nah, yang menarik adalah ketika tadi saya foto itu kan ada cahayanya. Itu menandakan saya lagi ambil foto. Kalau cahayanya saya tutup sehingga orang misalnya nggak tahu tuh saya ambil foto, fotonya nggak bisa keambil. Karena nggak boleh dong, masa ngambil foto nggak pakai konsen gitu. Nah, jadi memang ada resikonya, tapi kita mencoba dengan sebaik-baiknya untuk memitigasi. Tapi itulah salah satu contoh di mana AI itu bisa di-embed di teknologi seperti kacamata atau di hari-harinya barang yang kita pakai gitu. Next slide. Ya, langsung aja ya. Oke. Oke, jadi itulah teknologi luar biasa sekali. Saya mungkin sebelum lanjut ke narasumber selanjutnya, ini fotonya ya? Oke. Aku mau lihat hasilnya soalnya karena kan Mau beli juga ya? Iya, mau beli juga. nunggu di pahan bisa nggak? Ya, oke. Tadi dikasih pressure nih peraturannya gimana? Nah mungkin saya mau nanya nih, saya kan mau cerita dikit ya. Dulu waktu saya mau masuk PNS, cerita deh itu zaman 20 tahun yang silam, aduh tua banget. Waktu masuk PNS dulu saya ditanyain gini, kamu ngerti nggak sih gunain Windows atau ngerti nggak sih gunain MS Office gitu ya, PowerPoint, Excel sama Word gitu ya, Microsoft Word. Nah, kepikiran di saya kan Itu kalau itu core-nya Jakarta ya Pak ya, selain SCBD. Core of the core gitu ya. Jadi kalau ngomongin 5 abad, kayaknya 5 abad yang lalu mungkin udah ada tuh. Ada. Beneran Tamrin? Enggak deh. Wow. Nah, jadi saya backgroundnya, Ibu dan Bapak, kakak-kakak semuanya, saya backgroundnya sosiologi. Jadi saya banyak belajar tentang bagaimana sih caranya masyarakat itu terhubung satu sama lain. Kita nggak bisa hidup sendirian. Dan bahkan tadi di zamannya COVID, ya, gimana sih caranya kita tetap terhubung satu sama lain. Tadi Meta banyak memberikan informasi tentang apa yang kita miliki di handphone kita. Kira-kira Ibu dan Bapak sekalian sebelum masuk ke presentasi saya, pernah menghitung nggak ada berapa banyak apps yang kakak-kakak semua punya? Dan berapa banyak sih apps yang kemudian dipakai sehari-hari? Ada yang punya prediksi nggak? Kira-kira 25 itu ada di handphone. Oke, terus setiap hari Kak itu dibuka semua. Instagram, Facebook, keluarga saya sama Meta deh. Wow, kali. Kemudian kalau kita mau ke toilet juga kalau nggak bawa handphone kan. Kalau dulu mungkin yang saya baca adalah saya suka membagi itu antara huruf vokal dan konsonan. Larangan tidak boleh membuang ini, membuang itu, lama-lama saya bosan. Saya bagi tuh huruf vokalnya ada berapa, huruf konsonannya ada berapa. Itu membosankan. Tapi sekarang karena ada handphone, kakak tadi mungkin dalam waktu 10 menit bolak-balik tuh dari ini ke ini ke ini ke ini sampai selesai, sampai keluar. Oke. Nah, kemudian kita harus tahu kenapa? Sama saya juga kayak gitu. Nah, tapi kalau oke, kita next. Ibu-ibu pengangguran, ada anak dong, ya, ada cucu, ada keluarga di sekitar kita. Kakak-kakak semuanya, kita masuk ke generasi yang jauh lebih muda. Generasi Z yang tadi dibilang oleh Kak Dea, atau bahkan pengelola acara ini memang menargetkan topiknya adalah kelompok muda. Kelompok muda ini yang kemudian sekarang tadi Pak Teo angkanya berapa Pak Teo? Pengangguran 8,9 juta. Astagfirullah. Besar sekali. Nah, kemudian mereka mau ngapain nih? Apa? Prihatin. Oke, menganggur prihatin. Menganggur prihatin. Kita harus lebih kreatif, gitu ya. Kalau kemudian tadi Meta memperkenalkan teknologinya yang bisa membuat hidup jauh lebih baik, hidup jauh lebih terhubung, dan juga bagaimana hidup yang berkualitas, artinya punya profesi yang matang. Kalau dulu mungkin profesinya apa nih? 10-20 tahun lalu yang keren adalah misalkan jadi manajer, gitu kan. Tapi sekarang kita bisa aja dari rumah, kita bisa aja misalkan dari kos-kosan kita. Nah, profesi itu berkembang mengikuti perkembangan zamannya, peradabannya.
Nah, IBM, kalau tadi Pak Teo bilang perusahaan kami di Indonesia itu umurnya udah lama, kata-kata. Udah sampai 88 tahun lebih di Indonesia. Artinya bahkan sudah melampaui jumlah usia Indonesia. Artinya, kenapa perusahaan itu tetap ada? Artinya terus meng-hire, terus menerima orang-orang muda untuk bisa bekerja di perusahaan teknologi. Yang sekarang tidak cuma IBM, ada Meta, ada Salesforce. Setiap tahun, IBM itu membuat prediksi, laporan riset. Temuan kami adalah pekerjaan masa depan, kurang lebih penyerapan anak mudanya itu akan sangat besar sekali, 65%. Dan tingkat skill, kebutuhan yang kemudian harus mereka gunakan adalah teknologi. Teknologi bukan cuma seperti kakak yang di belakang ambil foto, tapi ada banyak teknologi yang harus dikelola. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengakselerasikan ini antara teknologi yang memang harus itu ada di dalam lintasan hidup kita sehari-hari. Dia bisa menggunakan atau kita bisa menggunakan terbantu dengan teknologi untuk terhubung di scope sosial media. Atau bahkan kalau tadi Kak Dea bilang bagaimana kemudian menjadi konten kreator itu sangat mudah. Ya, sekarang ibu bapak pegang handphone udah bisa rekam tuh. Ada ojol yang naik 3 orang nih, gitu kan lucu, kemudian dinaikin jadi viral, gitu. Kok macet ya? Ternyata ada aksi protes menyampaikan aspirasinya. Nah, itu kita naikin jadi viral juga. Hal-hal yang kayak begitu kemudian membuat kita terhubung satu sama lain dan tidak cuma untuk mengabarkan informasi, tapi juga kita bisa membangun bagaimana teknologi ini mempermudah manusia. Misalkan, kalau dulu kita sakit kita kemana? Di dokter pasti. Kemana nih? Rumah sakit. Yang paling kecil ya apa namanya? Klinik, puskesmas. IGD ya. Puskesmas dulu tutupnya jam berapa? Siang-siang udah tutup. Sore udah tutup. Sekarang saya nggak mau nyebut nama, tapi ada tuh namanya apps yang kalau kita sakit kita tinggal cek aja tuh dokternya. Kok saya kayak agak meriang ya? Online. Kok saya agak meriang ya? Gitu kan. Nah, perasaan-perasaan gak enak badan itu sekarang bisa dikomunikasikan menggunakan handphone. Itulah hebatnya teknologi. Oke? Kebayang kan? Kalau dulu mungkin kalau kita gak enak badan, kita ngapain Pak Teo? Kita kerokan kali ya? Kerokan gitu ya, pakai remason atau apa. Tapi sekarang kita bisa buka handphone kita tanya, kok saya agak ada tanda-tanda gak enak badan. Nah, itu semua dibantu oleh salah satu teknologi yang namanya artificial intelligence. Next. Nah, AI. Nah, kakak di sini ada yang tahu AI itu apa nggak sih? Jangan bilang asli Indonesia. Ada yang tahu nggak? Ini udah ada bocorannya nih, mesti pakai bahasa Inggris. Ya udah sama IPS. Tapi gini, mudahnya adalah bagaimana teknologi ini mungkin ya mendekati kemampuan intelijensia manusia. Oke, makanya dibilang artificial, imitasi buatan. Karena memang dia tidak manusia, tapi memang outputnya menyerupai keputusan manusia. Kenapa kemudian bisa menyerupai kira-kira? Kenapa tuh? Gimana Kak? Apa? Belajar dari manusia. Dari manusia yang kita masukin apa? Sistemnya, datanya, informasinya. Oke? Itu semua yang dimiliki, kita membagi informasinya kepada satu sistem yang disebut sebagai artificial intelligence. Oke? Nah, lalu kemudian sistem itu bisa membangun semacam pengalaman, experience di sana. Atau bahkan kok lama-lama kok makin relate ya. Kalau dulu kita baca mungkin ramalan bintang, gitu kan. Kok bintang saya Capricorn makin nih, ramalannya makin mirip sama saya. Nah, ini udah ada AI. Ketika kita masukin datanya, inputnya, kok bener ya? Valid nih, tidak macet, cuma 10 menit, cuma 15 menit sampai ke sana. Karena memang kita masukkan data dan informasinya ke dalam sistem. Next. Nah,
Rumit kan lo? Sama seperti otak manusia. Ada yang pernah lihat otak manusia? Mungkin di YouTube ya, mungkin di video-video pendek bagaimana brain, otak itu terdiri dari komponen-komponen apa saja kita. Ada syaraf, ada neutron, ada neuron, segala macam. Tapi kurang lebih, di sini adalah perjalanan dari pengembangan artificial intelligence itu. Oke, yang dimulai dari yang namanya machine learning. Ini membaca pattern-nya, lalu kemudian dia membaca algoritma. Didalami lagi dalam bentuk deep learning. Didalami lagi dalam bentuk natural language processing. Nah, itu lalu agak deket gini ya, kayak linggis gitu ya. Untuk semua umur, semua usia, untuk menambah skill, kemampuan menjadi manusia yang lebih peka dengan teknologi. Kita beli atau kita punya teknologi bukan kita yang dijajah oleh teknologi, tapi kita yang harus mengendalikan dan mengetahui teknologi apa yang kita butuhkan untuk membuat hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas. Nah, Ibu dan Bapak silakan buka, nanti silakan surfing di dalamnya. Next slide. 2 lagi. Pengalaman ini akan Ibu dan Bapak dapatkan di dalam skillsbuild.org. Jadi ini self-paced, jadi bisa ditinggal nanti pengajian dulu, arisan dulu, kursus dulu, gitu kan. Nanti bisa balik lagi dan bisa dilanjutkan trainingnya. Nah, ini nanti ujungnya bisa dapat apa? Bisa dapat digital badges. Senang dong kita, oh hari ini kita sudah mengerjakan satu kursus, satu training. Hidup kita jauh lebih bermanfaat karena kita belajar hal yang baru selain mengaji, sholat, dan bersedekah. Oke, next. Nah, untuk Gen Z yang lain mungkin gitu ya, kalau yang punya anaknya Gen Z juga, 10 pilihan hidup yang membuat kita punya keputusan-keputusan dan punya kualitas hidup yang lebih baik. Jadi prinsipnya sebelum saya mengakhiri omongan saya nih, yapping saya pagi ini, prinsipnya adalah bagaimana dalam menghadapi 5 abad Jakarta. Hidup di Jakarta yang crowded, sumpek, banyak copet, gitu ya, banyak begal. Kita punya skill dan kualitas yang lebih baik. Oke? Itu hak semua orang. Bukan cuma orang yang kerja di IBM, kerja di Pemda Jakarta, kerja bersama Pak Theo gitu ya. Enggak, kita semua. Jadi pokoknya pulang dari sini, silakan download skillsbuild.org, yakinkan dalam kepala saya mau punya kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor yang besar, tapi juga di segmen small medium business, gitu, segmen UMKM dan juga startup, gitu ya. Next. Nah, mungkin saya mau ngejelasin juga kenapa di era AI ini sebenarnya punya skill-skill baru itu penting, gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman juga, kalau di pandangan Salesforce sebenarnya dulu waktu kita mulai tahun 99, orang tuh belum terbiasa dengan software CRM dan lain-lain. Selalu ada proses pembelajaran baru. Dan beberapa hal yang kami lakukan waktu itu juga membuat pekerjaan-pekerjaan orang tuh jadi lebih efisien. Jadi misalnya dulu dia harus catetin satu-satu, pakai kartu nama, catetin pelanggannya siapa, udah dikontak atau belum. Kemudian dengan adanya CRM, dia by system. Gitu. Sekarang dengan Salesforce, saya juga melakukan hal yang sama. Kita di Slack itu sekarang ada platform namanya Slackbot. Ini kayak platform AI-nya juga, chatbot sama. Tapi sekarang kerjaannya jadi lebih manajerial, gitu. Rasanya kayak punya tim lah. Kalau misalnya kita mau kontak, kalau misalnya saya habis meeting, misalnya bisa cari ini nanti nih, saya akan bikin satu laporan. Karena saya udah punya template-nya di Slackbot namanya skills. Saya tinggal masukin poin-poin kecilnya yang dari notes dari diskusi kali ini, terus dia langsung masukinnya, dia bikin reportnya. Nah ini apa yang kami sebut sebagai AI itu bukan menggantikan tapi augmenting kapabilitas dari orang-orang. Kita percaya. Kemudian ada pelanggan sih, usaha merchant yang meminta lebihan biaya admin untuk transaksi kris. Misal, kalau misalnya Bapak Ibu beli mie ayam 15.000, kalau bayarnya pakai kris jadi 16.000.
Nah, itu sebenarnya udah termasuk surcharge yang tidak diizinkan oleh Bank Indonesia, sehingga Bapak Ibu juga berhak untuk melaporkannya ke Bank Indonesia. Begitu juga dengan penipuan informasi palsu yang Bapak Ibu dapatkan selama bertransaksi. Itu mohon dilaporkan kepada Mbak Nefni, dilaporkan juga pada Bank Indonesia. Dan jadi nanti Bapak Ibu akan menerima tindak lanjut dari kejadian tersebut. Jadi jangan khawatir misal ada yang ambil nih ya, ada yang menipu. Nah, tolong Bapak Ibu langsung laporkan pada PJP terkait. Bisa juga ke Nesmi. Selanjutnya. Sangat-sangat pokoknya nih kolaboratornya. Tepuk tangan dulu dong buat dia. Kenapa Mbak Ulfa bilang sangat-sangat? Nah ini dia nih, donatur kopi. Sama ya. Separah, CEO menyamar ini ya. Oke, kenapa saya selalu bilang sangat-sangat? Karena jujur ini kayak bikin candi. Bu, pelatihannya bisa diganti ke JJH nggak? Oke, katanya. Oh, udah langsung oke, padahal waktunya hanya termin 1 minggu. Dan tak lupa juga saya bilang peserta yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat peserta kita. Bisa agak ditutup dulu. Karena apa? Mungkin bisa dilihat di kelas yang lain masih kosong, tapi kelas ini ada yang paling ramai. Benar-benar saya terharu, saya bangga, saya sangat amat berterima kasih karena ibu-ibu semua kita bisa jalan pada hari ini. Terima kasih. Pasti. Dan tak lupa juga nanti donatur kopi kita sama ya. Bu, ada sponsor. Ada sponsor kopi kayaknya di CEO menyamar. Informasi ke CEO aja. Oh gitu. Oke. Bu, kita di sini belajar sambil bersenang-senang. Karena TKK jalan-jalan kalau saya sebutnya, ya kan? Karena keren ibu-ibu effortnya. Naik kereta, ada donatur transport, Bu Ani Makmul, tepuk tangan juga dong Bu Ani. Peserta udah dibantu untuk transport sama Bu Ani. Emang keren-keren peserta PPKM ya. Masya Allah. Apa? Kata Bu Ani PR lewat situ. Oke, kita mulai aja karena tadi udah ada yang bisik-bisik sama saya, kelar dari sini mau ke Tamcip biar waktunya nggak sampai sore. Oke, silakan Putri. Iya. Tepuk tangan dong buat Putri. Saya jadi effort banget nih pada bentengan nih, gitu kan ya, kita jam 1 nih pasti tadi sama saya buka KBT Mbak Sani ada Mbak Sani, Putri kita mulai jam berapa? Ya udah Mbak, kita kayaknya sore itu pulang sambil bercanda ya, tapi alhamdulillah terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bersedia yang menyediakan waktu, karena memang ini adalah kalau kita bilang, selalu bilang sama Mbak Ulfa, kita dadak dangdut ibaratnya ya kan. Mbak Ulfa telepon berkali-kali ke saya, udah Mbak ambil jalan, gue bilang kita kan yang penting kan PPKM bisa the best ya kan. Mewakili daerah Jakarta Timur, betul kan, karena kan nanti akan ada biasanya ada penilaian kan ya, wah TKK Jakarta Timur the best ya kan. Mbak Ulfa. Ya kan. Baik, hari ini kita tidak belajar dari susah-susah dan saya pesan saya kita membawa nama Timur, jadi kan kita datang bersih ya Bu ya. Jadi saya harap setelah nanti kita belajar ini sampah-sampah dibuang-buangin ya kan, ada saya kasih plastik tuh dimasukin nanti kita kumpulin gitu ya. Jadi ya Mantap. kita datang bersih, Pulang bersih, ya. betul. Gitu kan, pelatihan hari ini juga kita tidak terlalu susah, kita gampang dan ibu-ibunya sudah bisa menjahit. Dan ini adalah mungkin ada yang baru pengenalan dengan mesin jahit yang seperti ini. Biasanya kita mengenal spools, kuncinya ada di bawah, sekarang kita di atas. Nah, ini adalah untuk pelatihan kita nih Bu, baru. Siapa tahu kita doakan nih, aku doain ibu-ibu bisa beli nih. Amin. Karena kalau yang saya tahu tipe heavy duty ini bisa lebih ketebalan itu masih bisa mampu Bu. Ya kan, heavy duty nih. Jadi ibu bisa merasakan nih. Jadi jangan sama gini di rumah, aku punyanya ini gitu kan, aku punya ini. Nanti kalau kita ikut belajar kemana pun, saya juga tadinya nggak punya mesin jahit Bu.
beda-beda, belajar, nanti kita bisa lebih tahu, merasakan, oh ternyata ini loh, tingkatannya gitu ya Bu ya. Nah nanti kita pelan-pelan aja.